Di minggu Natal yang dingin, Ratu Salju memasuki ruangan sihirnya untuk membuka catatan hitam yang tertutup. Di setiap pergantian tahun, Ratu selalu menuliskan rencana jahat yang akan dilakukan. Lalu, menyobek halaman tersebut satu persatu dan melemparkannya ke dalam bola ajaib. Clow, ayo kemari. Kita buat lagi rencana yang jahat. Serigala Clow mendatanginya. Ia mengenduskan hidungnya ke bola ajaib untuk memilih catatan tersebut dan memberikan pada sang ratu. Bagus, Clow. Ayo kita basahi semua kayu yang ada di lumbung agar semua orang tidak bisa merasakan kehangatan di musim dingin. Sementara semua orang di kota sedang bahagia mendekorasi pohon Natal di kedalaman hutan saat itu. Tahun ini, tugas untuk meletakkan bintang bersinar di atas pohon Natal diberikan pada Pangeran William. Sang pangeran memanjat pohon itu dengan bintang di tangannya. Ia terus memanjat dan memanjat. Semua orang jadi terlihat sangat kecil sekarang ketika ia memandang ke bawah. Aku tidak menyangka pucuk pohon ini akan setinggi ini. Walaupun William mencoba sangat keras, ia tidak bisa menggapai puncak pohon untuk meletakkan bintang tersebut. Sementara itu sahabatnya, sang elang putih terbang untuk membantunya. Orang-orang yang melihat sang elang putih untuk pertama kalinya menyaksikan dengan kekaguman. Sang elang mengepakkan sayapnya dan mengambil bintang itu dengan paruhnya dan meletakkannya dengan lembut pada puncak pohon. Sesaat, semuanya jadi terang benderang karena cahaya dari bintang tersebut. Terima kasih, elang sahabatku. Pada saat itu, sang ratu menyadari cahaya terang itu yang terpantul dari jendela di istananya. Apa? Ini cahaya dari mana? Ketika ia melihat langsung ke arah sumber cahaya dengan serigalanya, sang ratu melihat orang-orang sedang menari dan bersenang-senang. Ia ingin segera menyudahi kebahagiaan itu. Clow, bawakan bintang itu padaku sekarang. Jika kau gagal, akan kurantai kau dalam istana ini dan tidak akan pernah kulepaskan. Serigala itu segera meninggalkan istana untuk membawa apa yang ratu pesan. Semakin ia mendekati bintang itu, semakin terang pula di kedalaman hutan. Dan sang serigala melihat di sekeliling orang-orang sedang bersuka cita. Tak lama kemudian, sang serigala yang sudah dekat dengan pohon Natal yang besar, segera berlari dengan cepat dan memanjat pohon itu. Oh, lihat! Itu serigala sang ratu. Tidak, dia akan menghancurkan pohon Natal kita. Ketika sang serigala menjatuhkan bintang itu dengan kekuatan cakarnya, seraya elang putih muncul di hadapannya. Jangan coba-coba kau menghancurkan bintang itu, serigala jahat. Wah, apapun yang akan kau lakukan, akan kubawa bintang ini pada sang ratu. Sang elang mengepakkan sayapnya dengan kuat, ke kanan dan ke kiri, dan mengusir serigala dari pohon itu. Setiap kali serigala mencoba mencakar dengan cakarnya yang kuat, pada saat itu sang elang segera menjatuhkan dengan sayapnya. Akhirnya, sang elang menjatuhkan serigala dan melemparkannya dengan kekuatan angin oleh sayapnya. Dengan sayapnya, serigala terlepas dengan kekuatan angin dan terjatuh di atas batu. Clow si serigala yang cakarnya terluka menyadari tak akan berhasil mengalahkan kekuatan sang elang dan segera kembali ke istana. Elang sahabatku, kau tidak apa-apa? Oh tidak, sayapnya terluka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika sang ratu menunggu dengan tidak sabar, ia berjalan bolak-balik di istana esnya. Dia terlihat sedih ketika melihat serigalanya dengan kaki yang terluka dan kembali dengan tangan kosong. Clow, apa yang terjadi padamu? Maafkan aku, Ratu. Aku telah berusaha tapi aku gagal. Aku tak dapat membawakanmu bintang itu semua karena elang putih itu.
Sang ratu sangat marah. Lalu ia menaikkan tangannya ke atas dan menciptakan pusaran angin dari es mengelilinginya. Ia segera pergi dan menuju hutan. Ketika ia melewati hutan, semua pohon terjatuh satu persatu. Sang ratu tiba di pohon Natal itu. Ketika anak-anak kecil melihat sang ratu keluar dari pusaran angin, mereka berlari ketakutan. Lari kalian semua, akan kukutuk karena telah berani melawanku. Prince William berjalan menuju sang ratu, melewati salju yang berterbangan. Ia masih saja jatuh cinta padanya, sama seperti waktu ia melihatnya pertama kali. Tetapi ratu yang cantik itu melihatnya dengan penuh marah. Pohon Natal ini adalah simbol kebahagiaan. Tolong jangan merusaknya. Sang pangeran menunjuk orang-orang dengan tangannya. Apa kau tidak sadar kau sudah mengecewakan banyak orang? Selama aku hidup, tidak akan kubiarkan sukacita ada di negeri ini. Sang ratu dengan tangannya mengirimkan petir ke angkasa. Seraya turun hujan es. Ketika semua orang berhamburan mencari tempat bersembunyi untuk melindungi diri dari gumpalan es, sang elang putih mengepakkan sayapnya yang lebar dan menyelamatkan orang-orang di bawah sayapnya. Sayap elang terluka karena terkena potongan tajam dari es itu. Ratu naik ke atas pohon. Saat ia menyentuh bintang itu, semua kecerahan padam. Hutan tiba-tiba menjadi gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Bukan cahaya bintang yang akan menaungi kalian, kecuali kejahatanku yang abadi. Tidak ada satupun dari kalian yang akan berhasil melawanku. Bintang yang padam tiba-tiba berada di dalam pusaran angin. Sambil berputar ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Perputaran angin itu membuat bintang itu jatuh. Sementara itu, sang ratu pergi tanpa menyadari bahwa bintang itu telah jatuh. Di sisi lain, anak-anak mengelilingi sang elang dan mengobati lukanya. Karena ia telah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, mereka menyebut sang elang putih itu pahlawan. Pada saat itu, sepasang mata muncul dalam kegelapan. Penyihir Kara yang telah mengutuk sang ratu di masa kecilnya menjadi hati sedingin es. Ia telah memperhatikan sedari tadi. Ratu Salju telah mengira bahwa ia telah menang. Tetapi ia tak menyadari betapa jahat yang telah menyakitinya. Karena siapapun yang berbuat jahat akan mendapatkan balasannya. Siapapun yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pula balasannya.